mengetahui bahwasannya Ibnu Abbas akan menjadi seorang ulama yang besar, sehingga Nabi Muhammad pun mendoakannya dengan doa yang masyhur bagi kita, yaitu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khatib mengajak jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sebenar-benarnya yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu ketika memuji orang-orang yang berilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam ayat lain Allah menegaskan dan membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam firman-Nya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW pernah memuliakan orang yang memiliki ilmu dengan menyebut mereka sebagai pewaris Nabi. Nabi bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya, rawahul Bukhari. Ayat-ayat tadi, begitupun hadis yang telah disebutkan itu mengandung pujian bagi orang yang berilmu. Begitupun ayat-ayat dan hadis tadi itu adalah merupakan anjuran bagi kita semua untuk menuntut ilmu. Dalam mengejar sesuatu, dalam mengejar ambisi dan mencapai apa yang kita inginkan, maka kita memerlukan sosok yang bisa kita jadikan teladan bagi kita semua. Dalam hal menuntut ilmu, maka tentunya kita memerlukan sosok yang dapat kita teladani semangatnya dalam menuntut ilmu. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang dapat kita ikuti jejaknya dalam menuntut ilmu. Misalnya dari kalangan sahabat, ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas adalah sepupu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil
semangatnya dalam mencari ilmu itu sudah bisa kita akui kebesarannya. Abdullah bin Abbas adalah sosok yang akrab dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu hari pernah beliau meminta untuk menginap di rumah istri Nabi, yaitu Maimunah binti Harisah, yang mana Maimunah ini adalah bibinya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menginap di rumah Maimunah binti Harisah, yaitu tujuannya adalah ingin mengetahui bagaimana tata cara sholat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau tidur dekat Nabi Muhammad. Saat tengah malam beliau mendengar Nabi Muhammad bangun dan ingin melaksanakan sholat sunnah. Seketika Ibnu Abbas pun bangun dan mengikuti Nabi dan mengejar Nabi hingga menyediakan air wudhu untuk Nabi. Kemudian Nabi pun terenyuh dan merasa senang dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Melihat sepupunya melakukan demikian, Nabi Muhammad serasa mengetahui bahwasannya Ibnu Abbas akan menjadi seorang ulama yang besar, sehingga Nabi Muhammad pun mendoakannya dengan doa yang masyhur bagi kita, yaitu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dengan doa tersebut Ibnu Abbas pun menjadi ulama ahli tafsir. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis sebagaimana sahabat lainnya seperti Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Semangat Ibnu Abbas dalam mencari ilmu senantiasa mengalir dalam jiwanya dari kecil hingga dewasa. Ketika itu Ibnu Abbas pernah ditanya oleh para sahabat lainnya, "Bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu, wahai Ibnu Abbas?" Kemudian Ibnu Abbas menjawabnya, "Saya mendapatkan ilmu yaitu dengan lidah yang gemar untuk bertanya dan akal yang saya gunakan untuk berpikir." Kemudian setelah Ibnu Abbas muncul tokoh-tokoh lainnya yang dapat kita teladani. Misalnya sebut saja Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Asy-Syafi'i, beliau memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan belajar membaca, menulis dan menghafal Al-Quran. Ketika itu suatu hari di halakohnya, di majlis yang dihadiri oleh murid-muridnya ketika itu, beliau menceritakan kisah hidupnya, bagaimana awal beliau menuntut ilmu. "Aku dilahirkan di kota Gaza tahun 150 Hijriah. Ibuku membawaku pergi ke kota Askolan. Khawatir jalur nasabku akan hilang. Kemudian setelah di Askolan, ibuku mempersiapkanku untuk pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu. Sedangkan ketika itu umurku adalah 10 tahun. Ketika itulah aku mulai menuntut ilmu. Pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i sudah selesai menghafalkan Al-Quran. Pasca beliau menghafalkan Al-Quran, Imam Asy-Syafi'i langsung menghafalkan beberapa bait syair Arab. Kemudian setelah menghafal bait tersebut, beliau pun melanjutkan untuk menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Beliau menyelesaikan hafalannya itu pada umur 10 tahun. Pada umur 13 tahun, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Dan pada umur 15 tahun, beliau diizinkan untuk memberikan fatwa dalam masalah agama oleh gurunya, yaitu Muslim bin Khalid Al-Zanji. Imam Syafi'i pernah berkata mengenai ilmu, "Ma taqarraba ilallahi ta'ala bi syai'in ba'dal faraidi afdalu min talabil ilmi." Tiada ibadah yang lebih utama setelah sholat wajib daripada menuntut ilmu. Ketika itu di tengah majlis beliau suatu hari, ketika Imam Syafi'i sudah masyhur dengan wajah sumringah dan penuh qanaah, Imam Asy-Syafi'i menceritakan keadaannya setelah beliau banyak mendapatkan cobaan. Ketika itu adalah masa mihnah, yaitu masa yang penuh ujian.
Bagaimana Imam Syafi'i ketika itu banyak mendapatkan cobaan dan beliau bisa melewatinya dengan ilmu yang ia miliki. Ketika itu beliau bercerita, ketika aku umur 16 tahun, aku hanya makan roti lunak dan kurma secukupnya dengan porsi sekiranya bisa membuat tubuhku bertahan. Kemudian muridnya pun bertanya, untuk apa wahai imam engkau melakukan demikian? Kemudian Imam Syafi'i pun menjawab, aku ingin agar ilmu dan pemahamanku tetap terjaga, sehingga aku makan hanya sedikit. Akan tetapi setelah aku melakukan yang demikian, ternyata Allah banyak memberikan aku rezeki. Imam Asy-Syafi'i dalam masa hidupnya itu membagi waktunya kepada 3 bagian. Yang pertama itu sepertiga waktunya beliau gunakan untuk menulis. Dan sepertiga kedua beliau gunakan untuk sholat sunnah. Adapun sepertiga terakhir dimanfaatkan untuk istirahat di waktu malam. Tokoh lainnya yang dapat kita teladani adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tidak pernah menyia-nyiakan waktunya kecuali untuk menuntut ilmu. Sehingga dalam waktu 4 bulan saja beliau mampu menghafal At-Tanbih karya Abu Ishaq Asy-Syirazi dan menghafal 1/4 kitab Al-Muhazzab. Imam An-Nawawi tidak pernah tidur di atas kasur. Apabila rasa kantuk menghampirinya, beliau langsung membawa kitab dan membawanya di atas dada beliau. Sehingga apabila beliau tertidur, ketika bangun beliau akan berkata, Inna lillahi, betapa meruginya saya, mengapa saya tertidur? Sehingga saya tidak sempat membaca buku ini. Dalam sehari Imam Nawawi dapat menghadiri 12 majelis ilmu dari berbagai macam disiplin keilmuan. Mungkin itulah beberapa tokoh yang dapat kita ikuti, yang dapat kita teladani semangatnya dalam mencari ilmu. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka agar waktu yang kita gunakan selama ini untuk menuntut ilmu tidaklah sia-sia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.